Ya, yang Ustadz sebutkan. Waduh. Jangan. Santriwan, Pak. Santriwan. Ustadz Zaki ya. Ada orang bilang kita ini hidup di antara azan dengan azan. Satu nilai ibadah yang sangat penting yaitu apa? Yaitu sahur. Assalamualaikum teman-teman Visiptarian. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kula hijamin min sahabil jahli. Pergi ke pasar membeli itik, welcome to Ngusi, ngerumpi Visip asik. Baik teman-teman, di episode sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana sih kita itu biar produktif dan stay fokus dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, tentunya di episode kali ini kita juga akan membahas yang berkaitan dengan produktivitas. Apa teman-teman? Ya, yaitu manajemen waktu. Tentu saya tidak sendiri, saya didampingi dengan dosen terbaik kita, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita sambut Pak Zaki Ismail. Ya. Selamat datang Pak Zaki. Kaifa haluk Pak Zaki? Alhamdulillah nabi khair. Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Ngomong-ngomong tentang manajemen waktu, Pak Zaki. Ini kita masuknya ke membahas tentang strategi gitu ya, Pak Zaki. Kalau memanage waktu kan kita membahas lebih dalam tentang strateginya bagaimana cara kita memanage waktu di bulan puasa ini. Nah, kira-kira bagaimana sih cara menentukan prioritas di bulan puasa Ramadan ini, Pak Zaki? Ya, mungkin flashback ke belakang ya, seperti yang sudah saya sampaikan, terkait dengan peningkatan kualitas diri di Ramadan itu tentu adalah keinginan kita bersama ya, keinginan umat Islam, keinginan agama, dan tentu ini juga terkait dengan bagaimana kita mengatur waktu, memanage waktu ya. Dalam konteks Ramadan sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada pola-pola yang berubah ya. Oleh karena itu melalui latihan, melalui penyesuaian, saya kira kemudian kita bisa mendapatkan pola-pola terbaik ya untuk mengatur waktu kita sendiri. Kita tahu bahwa kita dituntut, bukan kita dituntut ya, tetapi menjadi harapan kita bersama bahwa Ramadan yang kita lalui ini adalah Ramadan terbaik. Untuk bisa mendapatkan Ramadan terbaik tentu ibadah kita juga adalah ibadah-ibadah yang terbaik. Nah, ada misalnya kita mengenal dalam agama istilah sahirul layali itu ya. Oh iya betul. Kalau bahasa anak muda itu ya begadang, tapi dalam tanda kutip ya begadang untuk ibadah tentu saja. Nah, tentu itu kemudian jangan sampai menjadi handicap ya mungkin ya, sesuatu yang bisa membuat kok kita mau sesuatu yang berkualitas tapi kita melakukan sesuatu yang akibatnya bisa fatal, kurang berkualitas, hasilnya tidak baik. Nah, oleh karena itu manajemen waktu menjadi kata kunci yang sangat tepat. Sudah saya sampaikan juga bahwa ya Rasul itu mengajarkan keseimbangan, ya kan? Betul. Keseimbangan dalam arti ya apa yang kita lakukan kalau kemudian itu kan kembalinya kepada konteks fisik kita masing-masing. Diri kita sendiri lagi. Fisik dan psikis kita masing-masing. Ada orang yang mungkin begadangnya bisa kuat, ya it's okay. Begadang dalam arti ya itu tadi, tapi diisi dengan ya mungkin bahasa, saya kembalikan ke bahasa awal tadi, sahirul layali, yang diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, bernilai ibadah. Nah, oleh karena itu justru bukan hanya konteksnya Ramadan, tetapi dalam Islam itu kita sudah diatur sedemikian rupa dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur mungkin kita lebih awal, katakanlah begitu ya, lebih awal karena apa? Karena kita punya mengejar satu nilai kualitas ibadah
satu nilai ibadah yang sangat penting, yaitu apa? Yaitu sahur. Fa inna fis sahuri barokah, ya kan? Betul, Pak. Kita mengejar itu, ada nilai ibadah. Lalu mungkin yang kedua, kita tidak, ya sahur itu kan sunnahnya diakhirkan, mendekati imsak ya. Betul, betul. Lalu ada imsak, kita bersiap-siap untuk kemudian mengikuti katakanlah sholat jamaah di masjid untuk subuh. Jangan kemudian gara-gara puasa sahur, lalu saya tidur dulu. Tidurnya kebablasan, bangunnya sudah matahari sepenggala itu ya. Ya nanti jadi subha ya, subuh Iya. serta duha itu jadi. Jadi oleh karena itu subuh sholat berjamaah, kemudian ya kita melakukan aktivitas seperti biasa. Karena di episode sebelumnya kan kita sudah bahas bahwa sebenarnya tidak ada bedanya antara kita berpuasa dengan saat tidak berpuasa. Karena ya sama-sama ya sudah kita menjalani hidup, bedanya hanya kita tidak makan dan minum itu saja. Nah, lalu ada qailullah yang juga pernah saya singgung. Ya mungkin itu kita bisa manfaatkan dengan baik ya. Qailullah. Atau kalau mungkin kita nggak bisa qailullah, ya ada waktu-waktu yang mungkin kita bisa mengistirahatkan fisik kita. Terminating tadi itu ya. Betul. Nah, lalu kita sampai maghrib ada waktu untuk iftar, persiapan, ada sholat tarawih dan sebagainya. Nah, maka isilah dengan kegiatan-kegiatan positif yang kita niatkan untuk beribadah tadi. Semuanya bernilai ibadah. Jangan hanya gara-gara keinginan kita untuk kualitas Ramadan ini harus yang terbaik, tetapi kita tidak mengindahkan soal manajemen waktu. Ya badan ini atau fisik kita kan butuh istirahat juga, ya silakan. Waktunya istirahat ya istirahat saja, tapi lagi-lagi kembali kepada niat kita. Kita beristirahat juga untuk apa ya? Untuk supaya kita kuat menghadapi kenyataan kita besok puasa. Ya, betul. Nah, saya kira dalam Islam, kembali ke kalimat awal yang tadi saya sampaikan, kita diatur, kita dimanage sedemikian rupa dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Ada waktu-waktu yang memang ya kita beraktivitas untuk ma'isyah, mungkin siang hari kan begitu dalam Al-Quran, di juz amma paling awal ya, surat An-Naba itu kan siang hari ya untuk kegiatan duniawi katakanlah begitu, untuk ma'isyah dan sebagainya. Waktu malam ya ada waktu untuk istirahat. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak salah kaprah dalam memanage waktu itu, maka kita kembali kepada seberapa kuat kita, kan kita sendiri yang tahu ya, seberapa seberapa fisik kita ini seberapa kuat, atau seberapa bahasanya mungkin terkait dengan bagaimana kemudian kita ini mengetahui hal-hal yang memiliki implikasi terkait dengan fisik kita. Kalau memang waktunya kita jam 10 harus tidur, ya sudah tidur aja. Kan yang penting itu kalau kemudian niatnya iqamatul lail ya, atau menghidupkan malam misalnya, ya sudah kita ambil mana kira-kira, kan malam itu juga mulainya dari maghrib sampai dengan, tapi mungkin kita mengejar waktu-waktu terbaik. Ya kita bisa mengawalkan bangun, katakanlah kalau sahurnya jam 2:30, ya kita bisa bangun jam 3 atau 2:30. Waktu itulah yang kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang kita kita rancang sesuai dengan kemampuan ibadah yang akan kita lakukan. Membaca Al-Quran, mendaras pelajaran itu kan juga bagian dari ibadah ya, bagian dari ibadah dalam konteks Ramadan. Nah, oleh karena itu kembali kepada masing-masing tadi, untuk meningkatkan kualitas diri tidak bisa dilepaskan dari kemampuan kita untuk memanage waktu sesuai dengan kebutuhan fisik
dan psikis kita. Saya kira seperti itu. Oke Pak, betul Pak, benar banget sih Pak. Tapi Pak, ini kan orang-orang atau ya mahasiswa-mahasiswa orang-orang di luar itu kan mereka memanage waktu. Mungkin salah satu faktornya karena mereka merasakan waktu itu berjalan sangat cepat Pak. Gitu. Jadi kalau dari saya dari saya pribadi itu kan saya dulu pernah mondok gitu kan Pak ya. Kalau santri itu emang kalau puasa itu sangat-sangat lambat sekali karena di pondok kan juga terbatas melakukannya. Kayak hanya baca kitab atau mutolaah seperti itu kan kita nggak difasilitasi kayak gadget gitu kan Pak ya. Nah, berbeda lagi kalau orang luar Pak. Kalau orang luar maksudnya di luar pondok itu mereka merasakan bahwa waktu ini tuh berjalan sangat cepat Pak. Oleh karena itu mereka memanage waktu mereka. Nah, kira-kira apa sih yang membuat mindset mereka itu berpikiran bahwa waktu ini berjalan sangat cepat, Pak? Ya, tadi kata kunci mindset ya, Iya. yang jenengan sebutkan. Jangan jenengan, Pak. Ya, yang Ustadz sebutkan. Waduh. Mindset. Jangan. Santriwan, Pak. Santriwan. Ustadz Zaki ya. Jadi begini, mindset itu memang ya tadi sebenarnya kan sama saja. Mau dimanapun ya kita sama saja. Waktu yang saya punya itu sama dengan waktu yang orang lain punya. Teman-teman juga. Ya, cuma kadang-kala ketika kita mungkin dihadapkan pada satu kewajiban tertentu, katakanlah kita sedang, misalnya saya kena deadline besok harus, itu waktu memang rasanya waduh berjalan begitu cepat karena memang kita mengisi waktu itu dengan sesuatu yang berkualitas, bermanfaat, terasa kurang. Lain halnya kalau kita main, kalau kita mungkin terbebani secara psikis, rasanya kok lambat sekali. Apalagi sedang putus cinta. Wah, itu bagi rasanya ya bagi teman-teman FISIP ini mungkin. Nah, oleh karena itu mungkin begini, mindset itu sangat berpengaruh terhadap cara pandang kita terkait dengan waktu. Walaupun tadi sudah saya sampaikan ya waktu itu sama saja, siapapun punya kesempatan yang sama. Yang tidak sama itu mungkin umur ya. Iya, saya tidak tahu kalau soal itu kan ya itu milik yang punya. Kita yang punya adalah Allah. Nah, oleh karena itu saya kira dengan kebiasaan ya, jadi membangun diri atau membangun kualitas diri dengan sesuatu yang terplanning dengan baik, terencana dengan baik, manajemen waktunya baik, maka kualitas hasil, kualitas dari apa yang kita rancang dengan baik itu tentu berbeda dengan sesuatu yang kita lakukan dengan tergesa-gesa dan seterusnya. Nah, agama pun mengajarkan kita bagaimana kita memiliki cara pandang ya terkait dengan waktu. Allah itu kan bersumpah dengan banyak hal terkait dengan waktu. Ya, betul, Pak. Dari wal fajr, waktu fajar, wal asri, wal asr, demi masa, wasyams, wal lail, wan nahar, dan seterusnya. Wadduha ya, waktu duha juga. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa agama ini sebenarnya punya perhatian yang sangat-sangat penting terkait dengan waktu. Nah, oleh karena itu, ya kita ini kan ada orang bilang kita ini hidup di antara azan dengan azan. Maksudnya apa? Ya maksudnya ya sudah, kalau waktunya sholat ya sholat saja. Waktunya mungkin bekerja, ya bekerja saja. Waktunya menyelesaikan tugas, ya menyelesaikan tugas saja. Nah, oleh karena itu, konteks Ramadan ini saya kira sangat penting untuk kita merestart kembali, ya, merestart diri kita pribadi dalam konteks manajemen waktu itu tadi. Karena semuanya kan muaranya ibadah. Kalau kita Ramadan itu kan mindset kita wah ibadah apapun yang kita lakukan tuh ibadah. Bahkan naumus shaim itu ya, membangunkan orang lah misalnya. Atau tadi ya naumus shaim itu ibadah hidup. Nah, hatta kalau kita hal-hal kecil kita perhatikan ya, Rasul itu saja
kita mengangkat batu, mengangkat duri dari jalan yang orang lalui dengan benda itu orang celaka, kita singkirkan, itu kita sudah dianggap Betul. beribadah. Artinya hal-hal kecil itu harus kita perhatikan betul ya, harus kita perhatikan betul. Di samping mungkin tadi ya, hal-hal besar yang kita pikirkan itu menjadi starting point kita untuk merancang hal-hal lain yang mungkin akan terus saling berhubungan, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari hari ini sampai 7 hari ke depannya, dari minggu ini minggu ke depannya, bulan ini bulan ke depannya, dan seterusnya sampai kita mungkin tadi ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya kira menjadi titik poin kita untuk bagaimana memaknai Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita, terutama dalam hal ya tadi, kalau memang kita perlu mengubah mindset untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ya mari kita bersama-sama lakukan. Kenapa tidak gitu ya? Pak ya? Kenapa tidak? Itu. Oke Pak. Sangat memotivasi saya. Ya teman-teman Visiptarian juga bisa menyimak ya. Tapi ini gini Pak, kita masuk ke pandangan mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan suka memanage waktu Pak ya, terkait ya dengan cara multitasking itu tadi. Multitasking itu kan sering digunakan oleh mahasiswa, apalagi kita memasuki di era digital Pak. Nah, kalau menurut Bapak itu, apakah multitasking itu baik atau justru mengganggu produktivitas kita Pak? Justru menurut saya itu sangat luar biasa ya. Kalau ada orang yang multitasking, saya anggap itu sangat luar biasa. Maksud saya, justru kita dimudahkan ya dengan teknologi hari ini, dimudahkan pekerjaan kita, dimudahkan apapun lah ya, itu kita dimudahkan. Nah, oleh karena itu, saya kembali kepada apa yang sudah saya sampaikan, titik balik dari apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah kita rancang itu adalah kemampuan kita untuk bagaimana mewujudkannya. Dalam hal ini saya berpikir, kalau dulu zaman saya mahasiswa mungkin 20 tahun yang lalu, kita bahkan misalnya ya katakanlah misalnya mengisi Ramadan, saya ingin, kebetulan karena saya jurusannya bahasa Arab gitu ya, saya ingin menerjemahkan kitab kecil ini misalnya, Tarbiyatul Aulad, saya ingin terjemahkan pada bulan Ramadan. Sebulan insya Allah selesai misalnya. Kita hanya ngetik, ya dibantu oleh mesin ketik biasa saja, dengan Word biasa. Tapi sekarang kan ada banyak cara untuk bisa ya. Dunia digital, dunia teknologi hari ini mengajarkan kita hal seperti itu. Kalau dulu mungkin membutuhkan waktu 30 hari, 40 hari, sekarang hanya 1 minggu saja bisa selesai. Nah, artinya dengan mengharapkan kualitas yang sama, kita bisa menyelesaikan sesuatu jauh lebih cepat. Sehingga alasan-alasan klasik ya dalam konteks Mas, Pak saya enggak punya waktu, Pak saya harus menyelesaikan tugas dari dosen yang lain, Pak, dan seterusnya. Itu banyak saya temukan ya. Nah, kalau seperti itu saya kira ya kita mencari pembenaran pada sesuatu yang sebenarnya bisa kita selesaikan sendiri. Pembenaran pada kondisi yang membuat kita menjadi tidak produktif, membuat kita menjadi tidak bisa menyelesaikan sesuatu sesuai dengan target. Saya kira itu yang harus dihindari betul ya oleh kita semua, bukan hanya mahasiswa, oleh kita semua, untuk bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan, bahkan kurang dari target itu, dan kita bisa menyelesaikan hal-hal lain. Atau dalam satu kesempatan yang sama, kita bisa mendengarkan kuliah online misalnya, tapi di samping itu kita juga bisa menyelesaikan sesuatu yang mungkin
Artinya bisa dilakukan secara multitasking tadi itu. Oleh karena itu Jadi tidak mengganggu gitu tidak Pak, ya? mengganggu, justru tidak mengganggu. Dan multitasking itu saya kira sesuatu yang positif. Ya. Baik, Pak. Oke, sangat banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil ya teman-teman. Mungkin kalau dari teman-teman FISIP ada cara unik untuk memanage waktu kalian, boleh banget share atau komen di bawah di YouTube itu ya, di YouTube kita, di FISIP Uinsa Official. Mungkin kiranya cukup itu saja Pak ya. Oke, Sangat-sangat terima kasih. berfaedah sekali, apalagi tentang tadi putus cinta itu, waduh, saya sangat-sangat menyorot itu Pak. Pengalaman ya. Waduh, emang bener kalau ada orang-orang kenapa kok nggak move on itu katanya waktunya kok lama banget gitu ya Pak ya. Iya, iya. Waktunya terasa lama. Tapi ada kata-kata ini Pak. Kata-katanya saya dengar itu dari anak kecil Pak itu Pak. Jadi kata-katanya gini. Di atas ada elang, di bawah ada orang. Nggak apa-apa nggak punya ayang, yang penting punya Allah Maha Penyayang. Masya Seperti Allah. itu teman-teman. Luar biasa. Oke, mungkin dicukupkan kali ini saja. Jangan lupa like, comment, and share YouTube FISIP Uinsa Official. Thank you. See you next time. Yes, yes.